Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ahmad Hanafis dari Prodi Teknik Lingkungan, Ekosistem Laut dan Perundangan. Sejarah laut dimulai sejak terbentuknya bumi sekitar 4,5 miliar tahun silam. Jagat raya ini terbentuk dari kabut partikulat. Partikulat itu terjadi dari ledakan kosmos, yaitu disebut sebagai Big Bang. Para ahli astrofisika memperkirakan ledakan kosmos itu berlangsung 15 miliar tahun silam. Partikulat saling bertumbukan dan membentuk partikel lebih besar. Partikulat besar lebih lanjut saling bertumbukan dan membentuk bantuan berukuran besar, dan seterusnya hingga membentuk bumi dan planet-planet lain. Tumbukan antar partikulat atau bantuan itu menghasilkan panas. Jadi pada saat bumi terbentuk mungkin masih dalam bentuk lelahan batuan, semacam lahan panas. Oleh karena bantuan-bantuan dalam lelahan mempunyai densitas berbeda, maka pengendapan bantuan dan dalam planet bumi terjadi menurut densitasnya. Densitas adalah berat massa dalam volume yang terbentuk kilogram per liter. Ambil contoh, kita bentuk batuan masif dalam ukuran volume 1 liter dan air dalam ukuran volume 1 liter. Masing-masing ditimbang beratnya, maka batuan masif adalah seberat 2,5 kg dan air adalah seberat 1 kg. Jadi densitas batuan adalah seberat 2,5 kg dan air adalah seberat 1 kg. Jadi densitas batuan adalah 2,5 kg dan air adalah 1 kg per liter, sehingga batuan akan mengendap dalam air. Tidak semua batuan mempunyai densitas 2,5 kg per liter, bahkan mendekati densitas air. Perbedaan densitas batuan itulah yang menjadi salah satu cara untuk menjelaskan mengapa planet bumi terbentuk dan lelehan batuan dalam waktu lama. Saat bumi masih muda, batuan yang mempunyai densitas terbesar bergerak mengendap mendekati pusat bumi, dan batuan ringan lainnya bergerak ke permukaan. Dalam proses panjang, batuan di permukaan akan mendingin dan membentuk lapisan kulit bumi. Sekali lagi, dengan menggunakan konsep densitas batuan, maka bentuk permukaan kulit bumi adalah tidak rata, yakni permukaan terendah menunjukkan densitas batuannya lebih besar dibanding permukaan tinggi. Jika planet bumi mengorbit dengan matahari, maka permukaannya menjadi panas dan menjadi evaporasi air dari permukaan. Jika planet bumi mengorbit jauh dengan matahari, maka permukaannya menjadi dingin dan terjadi penggumpalan air es. Keberuntungan bagi kita bahwa planet bumi mengorbit matahari pada posisi yang dapat menyediakan cairan untuk kebutuhan kehidupan. Cairan air untuk menggenangi dan mengalir pada permukaan bumi yang tidak rata dan dalam jumlah besar mengundang sepanjang waktu sebagai laut. Air adalah zat penting kehidupan dan juga mengatur iklim. Air dalam jumlah besar di bumi menjadikan planet ini dibanding planet-planet lain yang hanya memiliki sedikit air, atau planet Mars, atau hanya terdapat gumpalan es atau uap-uap air. Dapat dikatakan bahwa bumi adalah satu-satunya planet air di jagat raya ini. Keberadaan air dalam jumlah besar di bumi ini menjadikan bumi dihuni oleh banyak makhluk hidup dan tentu saja manusia. Permukaan bumi tertutup air sepanjang waktu. Di laut adalah sebanyak 71% yang mampu mengatur iklim dan dinamika atmosfer. Distribusi laut di belahan utara ekuator adalah sebanyak 61% dan di belahan selatan ekuator adalah sebesar 80%. Area daratan di belahan utara ekuator adalah 2/3 daratan bumi dan sebesar 1/3 daratan bumi terdapat di belahan selatan ekuator. Belahan utara ekuator terdapat kehidupan daratan yang terbanyak dan akan tergantung serta memberi pengaruh kepada cakupan laut terkecil. Sampai dengan tahun 2000, laut bumi diskualifikasi menjadi 5 lautan. Lautan Pasifik adalah lautan terluas dan terdalam. Lautan Atlantik adalah sedikit lebih luas dibanding dengan lautan India, tetapi kedua lautan yang mempunyai kedalaman rata-rata hampir sama. Lautan Arktik atau Kutub Utara adalah lautan tersempit dan terjangkal.
Para oceanographer menyebut lautan di sekitar kutub selatan sebagai lautan Antartik. Di antara 5 lautan tersebut terdapat berbagai lautan dangkal seperti Laut Mediterranean, Laut Karibia, dan Laut Cina Selatan. Perundangan wilayah laut dan pesisir. Pada masa prakemerdekaan Republik Indonesia terdapat perundangan mengenai laut, yaitu teritorial JN Maritim Garing Organik tahun 1939. Dinyatakan bahwa wilayah laut Indonesia itu lebarnya 3 mil. Laut diukur dari garis air rendah daripada pulau-pulau. Itu artinya tiap pulau mempunyai wilayah laut sendiri. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah dikelilingi oleh air dan yang berada di atas permukaan air pada waktu air pasang. Padahal banyak pulau-pulau berjarak antar pulau lebih dari 6 mil laut sehingga terdapat wilayah perairan internasional wilayah kepulauan Indonesia. Pada masa pasca kemerdekaan Republik Indonesia terdapat keputusan Mahkamah Internasional pada tanggal 18 Desember 1951. Intinya adalah pengakuan terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan dan penentuan wilayah laut berdasarkan garis yang berhubungan titik-titik ujung terluar daripada kepulauan Indonesia. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan di antaralah suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian. Dengan demikian, wilayah laut di antara pulau-pulau tidak tergantung jarak antar pulau. Dalam kepulauan Indonesia adalah wilayah perairan Indonesia. Di samping itu juga dinyatakan dalam Deklarasi Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 bahwa penentuan batas wilayah yang lebarnya 12 mil laut yang diukur dari garis menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau akan ditetapkan dengan undang-undang. Pada tanggal 18 Februari 1960, pengaturan perairan Indonesia berdasarkan wilayah Nusantara ditetapkan menjadi undang-undang dengan menggunakan prosedur peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Hal ini dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 4 atau PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Bentuk dan susunannya sangat sederhana dan hanya terdiri dari 4 buah pasal. Yang intinya adalah kesatuan ekonomi, maka ditarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. 2. Jalur laut wilayah. Laut wilayah selebar 12 mil. Laut diukur terhitung dari garis-garis pangkal lurus. Negara berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis-garis pangkal lurus termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya maupun ruang udaranya di atasnya dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hak lintas damai kendaraan air kapal asing melalui perairan Nusantara dijamin selama tidak merugikan kepentingan negara dan mengganggu keamanan dan ketertibannya. Pada tanggal 17 Februari 1969, pemerintah mengeluarkan pengumuman pemerintah tentang landas kontinen. Pada tanggal 6 Januari 1973, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang landasan kontinen Indonesia. Landas kontinen ini adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luas batas perairan sebagaimana diatur dalam UU 4 atau PRP 1905 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, di mana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam. Penggalian pengusaha. Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landasan kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 18 Oktober 1983 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan perairan di atasnya dengan batas terluar 200 mil. Laut diukur dan garis pangkal laut wilayah Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.